Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Ibadah sebentar lagi akan segera dimulai. Untuk Bapak Ibu semua, saudara yang memiliki sinyal yang baik, diharapkan untuk bisa menyalakan kameranya, dan selama ibadah berlangsung, diharapkan juga untuk tidak menyalakan mic, supaya ibadah bisa berjalan dengan baik. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mula pertama saya ucapkan Shalom. Shalom semuanya untuk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari di rumah masing-masing. Selamat pagi untuk kita semua, selamat beribadah. Pagi hari ini bagaimana kabar kita semuanya? Oke, aku harap semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera pagi hari ini, mari kita mau siapkan waktu, siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadiratnya Tuhan yang kudus. Haleluya. Mari kita bersaat teduh sebentar. Pagi hari ini kita mau lepaskan segala beban, lepaskan segala pergumulan, lepaskan segala sakit penyakit yang saat ini mungkin kita lewati, yang saat ini Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Sujud kepada
segala bangsa, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulianya membuat Engkau layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, amin. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Lagi katakan layaklah, layaklah, amin. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Mari lebih semua katakan, angkat pujianmu, katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Lagi katakan layaklah, layaklah, amin. Segala bangsa sujud kepadamu, amin. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Takkan layaklah, amin. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Lagi katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Takkan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, amin. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Lagi katakan layaklah,
segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Amin, haleluya, haleluya. Benar Bapa, hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami agungkan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan di dalam seluruh kehidupan kami. Bapa, pada pagi ini Tuhan, kami siap untuk beribadah kepadamu. Kami siap untuk memuji-muji Engkau. Kami siap untuk meninggikan Engkau lewat mulut kami, lewat hati kami, lewat seluruh kehidupan kami. Kami mau persembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami serahkan seluruh jemaat-jemaat-Mu semuanya Bapa, yang ada di rumah dimanapun, yang saat ini mengikuti ibadah. Kami percaya Roh-Mu juga beracara mereka di masing-masing rumah mereka Bapa. Mereka mengalami Engkau, mereka ada sukacita di dalam ibadah pada saat pagi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami Bapa, kuduskan kami untuk memuji Engkau. Kami siap beribadah kepadamu, dan kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya boleh aku undang semuanya untuk bangkit berdiri dari tempat masing-masing. Mari pagi hari ini kita akan siap untuk mempermuliakan nama Tuhan, karena Dia yang layak dipuji dan dipermuliakan. Haleluya, kita akan pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kita pujian dengan bersukacita, katakan terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Katakan satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali katakan terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sorakan, katakan oh, oh, sekali lagi oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kita memuji lebih sungguh lagi. Katakan terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal, kerajaan-Mu kekal selamanya. Siap semuanya sorakan oh, oh, sekali lagi oh.
Engkau Tuhan berjaya dan memberi. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia. Haleluya, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersama bertepuk tangan, amin. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bila kita mau percaya bahwa Tuhan yang senantiasa berjaya dan memerintah di dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Kalau saat ini kita merasa bahwa pemerintahan saat ini sedang sulit, tapi kita percaya kita juga ada di bawah pemerintahannya Allah, amin. Kita percaya bahwa kita senantiasa menang jika kita menjadi umatnya, jika kita di bawah pemerintahan Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian kita selanjutnya, lebih dari pemenang. Kita mau meyakini, mari kita imani bahwa hidup kita justru lebih daripada pemenang jika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lagi ya, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari angkat tangan, katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja, amin. Haleluya. Bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja, amin. Haleluya. Bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Lagi katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja, amin. Haleluya. Bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu semuanya dipersilakan untuk kembali duduk. Puji nama Tuhan. Kita mau meyakini bahwa jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, jika kita tahu dan kita mempercayai Tuhan sepenuhnya, mengandalkan Tuhan sepenuhnya, maka kita bisa menjadi lebih daripada pemenang. Kalau kita melihat keadaan di dunia ini, semakin hari terutama di negara kita bangsa Indonesia ya, semakin hari semakin terlihat buruk. Karena pandemi yang ada, banyak sekali teman-teman, banyak sekali kerabat, banyak sekali orang-orang yang kita kenal mungkin terpapar, bahkan ada yang harus kehilangan nyawa mereka. Kita tahu bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, tapi kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang selalu baik, kita punya Allah yang selalu menyertai, yang selalu menolong dan menopang. Biarlah kita mau percaya bahwa segala perkara dapat kita tanggung jika kita tanggung bersama dengan Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan langsung masuk kepada kebenaran firman Tuhan.
Sebentar setelah pujian ini, minta dengan kasih Kristus, Bapak Andre akan membawakan kita di dalam doa kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita rindu di saat-saat seperti ini, kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, menjadi penghiburan bagi kita, terlebih menjadi pengingat kita. Biar senantiasa kita mau sadar bahwa kita tidak mampu berjalan tanpa Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian, segala perkara dapat ku tanggung. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap
Kristus, Bapak Andre membawakan kita di dalam doa. Yes. Biarlah firman Allah yang didapat dalam Filipi 4 ayat 13 ini menjadi iman percaya kita bahwa segala perkara dapat kita tanggung semua di dalam Dia memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang ini Tuhan, di mana Engkau boleh kemauan kami Tuhan untuk kami beribadah online. Seberapa pun yang ada Tuhan, Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami, Kau pimpin kami Tuhan tadi Tuhan dari awal pertengahan Tuhan hingga sampai akhirnya. Biarlah Tuhan nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan Tuhan. Tuhan, sebentar kami Tuhan akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Iing Tuhan. Kiranya pakai Bu Iing Tuhan, biarlah hikmat marifat Tuhan turun atasnya Bapak. Ketika apa yang disampaikan menjadi impartasi bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami bisa lakukan untuk kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Bungkus tutup Bu Iing Bapak dengan kuasa dari Bapa, sehingga apapun yang disampaikan semua berasal daripada-Mu Bapa. Kuasai kami Tuhan, biarlah Bapak kami bisa mendengar dan kami juga mengaplikasikan kehidupan kami sehari Bapak. Biarkan kami dengan murid Tuhan, biar kami dengar, biar kami bisa imani dan kami bisa lakukan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada pagi ini Tuhan kami siap mendengar firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat semua yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema jangan takut. Nah, takut itu sendiri artinya merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Nah, di dalam kehidupan manusia pada umumnya, setiap manusia dari kecil, tua, muda, dari orang yang pintar, dari orang yang berkedudukan, orang kaya, miskin, semua orang saya yakin yang ada di dunia ini pasti pernah mengalami apa yang disebut dengan takut. Benar ya, pasti pernah mengalami yang disebut dengan takut. Nah, takut itu di mana tadi dikatakan keadaan gentar atau ngeri untuk menghadapi sesuatu, menghadapi keadaan yang dianggap baginya akan mendatangkan suatu bencana. Adapun takut itu sendiri sebenarnya tidak selamanya takut itu negatif. Tidak selamanya ya. Nah, contohnya takut itu seperti keadaan saat ini ya. Seperti keadaan saat ini kita menghadapi COVID-19 ini yang semakin merajalela. Kalau kita ada rasa takut, takut. Nah, ketika kita takut, ini yang takut yang positif. Ya udah, aku takut, aku lakukan bagianku, aku prokes. Kalau nggak penting, aku nggak keluar rumah, aku jaga imun, aku minum vitamin, aku makan makanan yang bergizi dan sebagainya, aku jaga diriku. Ini takut yang positif karena takut tertular, akhirnya dia menjaga prokes dan sebagainya. Ini takut yang positif. Selebihnya dia serahkan sama Tuhan. Tapi kalau takut yang negatif gini ya, dia sudah lakukan bagiannya, dia udah prokes, dia udah nggak penting nggak keluar rumah, dia sudah pokok lakukan bagiannya. Tetapi hidupnya dihantui dengan kecemasan, mau tidur susah, mau makan nggak enak. Terus apalagi sukacitanya hilang, jadi murung, kayaknya hidupnya jadi berat, fokus hidupnya misalnya hanya itu saja fokusnya yang dia pikirkan, enggak ada damai sejahtera sama sekali. Sukacitanya benar-benar hilang, benar-benar dia mengalami kegentaran, benar-benar di dalam jiwanya, dalam pikirannya, dalam perasaannya, hari-hari hanya itu saja yang dipikirkan. Jadi di otaknya, di perasaannya, di hidupnya, aduh, aku tuh COVID-19-nya, aduh, gitu terus setiap hari. Bukan berarti gini, tadi saya katakan bahwa kalau kita takut yang positif, kita lakukan bagian kita prokes, selebihnya serahkan sama Tuhan. Ya, tapi kalau takut yang negatif tadi saya bilang sampai mencuri sukacita kita, sampai mencuri damai sejahtera kita, sampai menenggelamkan kita, ini adalah takut yang tidak dikehendaki Tuhan. Dan inilah yang jangan takut yang kita tidak mau lakukan. Karena takut seperti ini adalah takut yang tidak menghormati Tuhan. Takut yang mengecilkan Tuhan dalam hidup kita. Takut yang menghina Tuhan dalam hidup kita. Inilah yang takut yang tidak boleh kita
lakukan dalam kehidupan kita. Nah, kita mau belajar pada pagi hari ini, mungkin ada banyak hal yang menyebabkan manusia itu takut. Takut akan masa depan, takut menghadapi penyakit, takut menghadapi apalagi keadaan sukar sekarang ini ya. Kita melihat keadaan COVID yang tidak semakin membaik, melihat pemerintah yang sudah kerja keras, melihat keadaan mungkin nanti ekonomi ke depan seperti apa, melihat keadaan-keadaan ke depan seperti apa. Manusia udah mulai gentar, udah mulai takut dengan berbagai hal dalam hidup kita. Tetapi kita mau belajar pagi hari ini, firman Tuhan katakan apa? Jangan takut. Kenapa kita tidak boleh takut? Sebab ada Tuhan yang menyertai kita di dalam hidup ini. Kita percaya bahwa hidup ini sudah kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, hidup kita dalam milik Tuhan. Kita melakukan bagian kita dengan tanggung jawab. Selebihnya apapun yang terjadi semuanya itu dalam kendali Tuhan. Oke, kita buka dulu deh kalau enggak di dalam Alkitab kita pada pagi hari ini, di dalam Matius pasal yang ke-10. Matius pasal ke-10 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Cukup satu ayat dulu. Amin. Nah, ayat ini adalah dikatakan Tuhan Yesus katakan ini, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh itu, karena pada waktu itu ketika orang Kristen, ketika mereka memutuskan percaya Tuhan, mereka itu dianiaya, mereka dibunuh, mereka dikejar-kejar. Nah, Tuhan Yesus katakan, jangan takut kepada mereka yang bisa hanya bunuh tubuh kalian, istilahnya bisa bunuh tubuh tapi nggak bisa bunuh jiwa, kayak kata Tuhan seperti itu. Tetapi katanya takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa, kepada Tuhan, kepada Bapa yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi dalam kehidupan kita mungkin saat ini kita tidak diperhadapkan dianiaya seperti orang dulu dibunuh secara fisik saat ini. Tetapi kita saat ini diperhadapkan dengan berbagai hal yang membunuh daging kita, yang melukai daging kita. Mungkin lewat penyakit yang kita hadapi, mungkin lewat tantangan yang kita hadapi, lewat penderitaan, kesukaran yang kita hadapi. Yang berbagai hal terjadi dalam hidup kita. Nah, di sini kita dikatakan bahwa kita nggak boleh takut. Karena keadaan itu hanya bisa mungkin kalau sakit ya daging kita yang sakit rasanya. Tetapi dia nggak bisa merenggut jiwa kita. Mungkin penderitaan, masalah, tantangan itu nggak bisa merenggut jiwa kita. Kecuali kalau kita mengizinkan jiwa kita hancur karena masalah itu. Jiwa kita lemah karena masalah itu. Kita mengizinkan kita kecewa karena masalah itu dan kita tidak mau bangkit. Tetapi kita memilih, kita nggak mau takut. Karena kita tahu di balik setiap masalah, penderitaan, tantangan, keadaan-keadaan yang terjadi dalam hidup ini, semuanya itu ada nutrisi buat jiwa kita untuk kekekalan kita. Nah, kita harusnya di sini takut kepada siapa? Kepada Tuhan yang bisa membinasakan baik tubuh dan jiwa. Yang arti katanya kita takut satu hal dalam hidup kita ketika kita ditolak oleh Tuhan. Hanya satu-satunya sebenarnya ketakutan kita ketika kita ditolak oleh Tuhan. Jadi, ketakutan-ketakutan yang kita hadapi saat ini mungkin ya kita katakan mencekam ya keadaan sekarang ya. Kita nggak tahu ke depan mau seperti apa keadaan negara kita, ke depan mau jadi seperti apa kehidupan kita, mau gimana rencana kita ke depan yang tadi udah rencanakan seperti ini jadi berubah karena keadaan. Kita juga melihat keadaan-keadaan di sekitar kita, juga melihat orang yang kita kenal dalam bisa meninggal. Kita melihat juga orang di sekitar kita mengalami sakit penyakit. Kita melihat berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita mau belajar firman Tuhan katakan apa? Janganlah takut kepada apa yang bisa membinasakan tubuh kita, penderitaan yang bisa hanya bisa menyakiti daging kita, tetapi tidak berkuasa mematikan roh kita. Roh kita harus hidup. Firman Tuhan yang lain katakan apa? Sekalipun manusia jasmania kita itu semakin merosot, tapi manusia batinia kita ini harus diperbaharui dari hari ke hari. Dan jadi yang menjadi ketakutan terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita ditolak oleh Tuhan. Kita berjuang ya sama-sama. Kita mau belajar dalam hidup kita. Siapa sih di sini yang tidak pernah takut? Dan saat ini, pagi ini, saya tidak tahu apa yang dialami Bapak Ibu, anak muda saat ini.
Kalau mungkin saat engkau sedang mengalami ketakutan yang dahsyat, mungkin engkau bukan mengalami ketakutan yang misalnya yang sudah mulai menenggelamkan, sudah mulai rasa tidur nggak enak, makan udah nggak enak, udah hilang sukacita, udah tenggelam di dalamnya. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bertobat, kita mau menyerahkan hidup kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu pasti untuk kebaikan kita. Nah, kita melihat contoh di dalam Alkitab, kita melihat Nabi Elia. Saya akan bacakan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat yang kedua sampai dan keempat saya akan bacakan. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 2 sampai 4 saya akan bacakan. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Amin. Nah, cerita Nabi Elia ini kita sering dengar, bukan? Tahu tidak? Nabi Elia sama seperti kita semua, saya yakin di sini kita semua pernah mengalami ketakutan, bahkan ketakutan yang hebat kita pernah alami. Nah, Nabi Elia pun dia mengalami hal yang sama. Padahal tahu tidak, sebelumnya kalau dibaca di ayat sebelumnya itu di ayat 18, pasal 18 itu, tahu tidak, Nabi Elia itu habis melawan nabi-nabi Baal berapa? 450. Dia sendiri loh. Dia melawan nabi Baal 450, tentunya pasti disertai oleh Tuhan ya. Karena Tuhan menyertai, 450 orang nabi Baal itu mampu dikalahkan oleh Nabi Elia. Tetapi kita melihat dalam cerita ini, dia takut sama siapa? Dia takut pada seorang wanita. Seorang wanita yang bernama Isabel. Ketika Isabel mengancam dia, kalau besok dia nggak bisa bunuh ini, dia ngancam kan, dia kirim orang. Di sini dikatakan bahwa di ayat yang ketiga, maka takutlah ia. Maka Nabi Elia dia mengalami ketakutan ketika dia mau dibunuh oleh Isabel. Padahal kalau kita pikir baru dia habis membunuh 450 Nabi Baal. Ini dengan seorang wanita yang bernama Isabel, dia bisa ketakutan seperti itu. Bahkan dikatakan dia ingin mati, dia mau mati, dikatakan ambillah nyawaku, katanya seperti itu. Nah, di sini mungkin kita katakan, ya kok Nabi Elia gitu ya, padahal kan dia baru tuh habis bunuh Nabi Baal 450 orang. Ini kalau seorang perempuan Isabel aja kok dia takut sih begitu. Nah, sebenarnya kita pun sering seperti Nabi Elia. Mau jujur atau tidak jujur, kita sering, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di hari-hari kemarin hidup kita, di masa lalu hidup kita, Tuhan itu membentuk kita, memproses kita lewat berbagai ujian, penderitaan, kesukaran, proses. Tuhan sertai loh, kita bisa lewatin sampai detik ini. Nah, kalau kita ada detik ini, sebenarnya itu karena kemurahan Tuhan. Kita bisa melewati tahun-tahun kemarin hidup kita yang mungkin penuh kesukaran, melewati mungkin banyak hal yang terjadi, mungkin kita mulai waktu itu takut, gelisah, tetapi Tuhan sertai kita melewati detik ini sampai detik ini. Di hari kemarin kita, Tuhan sertai kita. Tetapi kenapa di hari saat ini, di saat-saat ini, kita mulai mengalami kegentaran. Kita mulai mengalami ketakutan. Kita mulai takutkan masa depan kita. Kita mulai takutkan penyakit kita. Kita mulai takutkan masalah-masalah yang tidak pernah belum selesai. Kita mulai takutkan tantangan penderitaan. Kita mulai takutkan banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kenapa kita seperti itu? Karena kita tidak mau mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita mau bertobat pagi hari ini. Tahu tidak Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Tuhan itu ada di hari kemarin kita. Dia menyertai kita di hari kemarin kita. Dia menyertai kita di hari ini. Bahkan dia menyertai kita di hari akan datang hidup kita. Kenapa kita mesti takut?
Orang tahun-tahun panjang hidup kita, kita bisa lewati sampai detik ini. Kesukaran demi kesukaran kita lewati sampai detik ini. Tetapi saat-saat ini banyak orang mulai mengalami kegentaran, mulai mengalami ketakutan yang menenggelamkan, ketakutan yang sampai membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus percaya satu hal. Kalau Tuhan ada di hari kemarin hidup kita, dia ada di hari ini hidup kita, bahkan dia akan ada di hari depan hidup kita. Dia menyertai kita selama-lamanya. Jadi kita belajar ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak muda, mungkin kau mulai mencemaskan keadaan masa depanmu, melihat keadaan seperti ini, percayalah bahwa Tuhan ada menyertai kita di hari kemarin, di hari ini, di hari depan hidup kita. Kecuali kalau kita nggak mau disertai oleh Tuhan. Kalau kita mau disertai Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita. Kadang-kadang kitanya bandel, kitanya ngelawan, nggak mau disertai oleh Tuhan, mau berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita berjuang, kita berusaha. Kita mau kenakan pada pagi hari ini, kita mau bertobat. Kalau saat pagi ini kita mengalami ketakutan yang dahsyat, arti katanya ketika orang itu mengalami ketakutan yang dahsyat, dia sedang tidak menghormati Tuhan, dia meragukan Tuhan, dia mulai kecewa dengan Tuhan, mulai gimana ya sama Tuhan, udah mulai nggak menghormati Tuhan karena dia mengalami ketakutan. Pagi hari ini yuk kita berbalik, yuk kita bertobat. Kita mau katakan, Tuhan, aku mau berbalik. Aku percaya Engkau menyertaiku dari hari kemarin, hari ini, bahkan hari depan hidupku. Kita mau belajar ya. Kita melihat contoh seperti Elia, dia seperti itu, dia bisa mengalami ketakutan seperti itu. Kita pun pasti pernah mengalami ketakutan itu, tetapi kita mau berbalik. Kita mau menyerahkan hidup kita, hingga hidup kita ini mau kita percaya bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai kita sampai kesudahan zaman. Nah, kita melihat bahwa ada 3 hal yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. 3 hal ini yang saya bagikan cara mengatasi ketakutan di dalam hidup kita. Cara mengatasi ketakutan dalam hidup kita, yang pertama, percaya semua yang terjadi dalam kontrolnya Tuhan. Percaya semua yang terjadi dalam kontrolnya Tuhan. Nah, gini, kita mengatasi ketakutan dalam hidup kita. Saat ini ya, saya nggak tahu tadi saya bilang ketakutan apa yang ada di dalam jiwa kita yang berkecambuk, yang menenggelamkan kita. Yang pertama, tindakan yang kita lakukan pertama, kita harus percaya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu semuanya dalam kendali dan kontrol Tuhan. Nah, mungkin saat ini kita menghadapi masalah yang berat, penderitaan yang berat, mungkin menghadapi penyakit yang berat, menghadapi apapun yang berat. Percayalah bahwa satu hal, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu dalam kendalinya Tuhan. Tuhan tidak akan melakukan segala sesuatu yang tidak harus dia lakukan. Tetapi Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang harus dia lakukan karena memang dia harus lakukan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha cerdas, Tuhan yang maha bijaksana. Dia tahu dan tidak akan pernah salah dengan keputusannya. Karena dia maha dahsyat, maha penuh hikmat. Jadi, kalau saat ini kita mengalami ketakutan, tetap percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kontrol Tuhan. Ketika kita percaya, berarti kita mudah menerima. Jadi kejadian-kejadian dalam hidup kita percaya Tuhan, kita menerima. Mungkin keadaan itu sukar, sulit, melukai daging kita, kayaknya berat sekali jalaninnya, kayaknya dagingnya sakit, terluka, mungkin menghadapi banyak hal, tantangan. Tetapi ketika kita percaya bahwa segala sesuatu dalam kontrol Tuhan, kita percaya bahwa semua yang terjadi Tuhan izinkan untuk kebaikan kita. Nah, kita percaya bahwa itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita kan terus berusaha hidup ini untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Roma 8 ayat 28 katakan bahwa ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Saya akan bacakan Roma 8 ayat ke-28. Dikatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, jelas di sini Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Jadi tenang Bapak Ibu, saudara-saudaraku, hai anak muda. Jadi apapun yang kau hadapi sekarang, percaya Tuhan itu turut bekerja di dalam mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi percaya itu pasti untuk kebaikan kita. Jadi kalau kita mempercaya itu, jadi kita mudah menerima. Jadi apapun yang terjadi, ketika kita mudah menerima, kita ibarat katanya kita ikhlas menjalaninya, kita rela, memiliki hati yang bersyukur, kita lewati dari detik ke detik, menit demi menit, jam demi jam.
kita lewati hari demi hari. Oh, satu hari terlewati. Oh, besok lagi terlewati lagi. Oh, aku bisa lewati hari ini bersama Tuhan. Jadi mungkin masalahnya belum selesai, mungkin penyakitnya belum sembuh, mungkin penderitaan yang dihadapi juga belum selesai juga, masih banyak hal yang dihadapi. Tetapi karena dia percaya bahwa segala sesuatu dalam kontrol Tuhan, Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikannya. Jadi dia tidak akan takut. Dia percaya, oh semuanya pasti untuk kebaikanku kok. Ya udah, aku lewatin aja. Aku belajar ikhlas, aku belajar menerima. Aku belajar bersyukur. Nah, kalau orang percaya itu bukan berarti percaya itu menuntut Tuhan. Percaya itu pokoknya imanin. Kalau aku minta ini, aku minta misalnya masalahku selesai. Klaim janjinya dalam nama Yesus selesai masalahku. Aku beriman pasti selesai. Enggak gitu. Tuhan itu tidak terlalu terburu-buru menolong kita dan juga tidak terlambat menolong kita. Jadi pakai waktu Tuhan segala sesuatunya. Jangan pakai mau kita. Iman itu bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Itu yang disebut dengan iman yang benar. Kita berjuang melakukan ini. Sama-sama saya pun berjuang melakukannya. Bahwa dalam hidup kita ini, kita mau mempercayai Tuhan di segala keadaan musim hidup kita. Kalau kita percaya Tuhan, kita pasti sabar, pasti rela jalaninnya, pasti menerima, pasti ada sukacita, tidak nuntut Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, cara mengatasi ketakutan kita lagi. Yang kedua, hidup di dalam hadirat Tuhan. Hidup di dalam hadirat Tuhan. Selalu hidup dalam hadirat Tuhan. Itu 24 jam hidup kita itu harus selalu ada di hadirat Tuhan. Nah, tentunya dalam hidup kita harus ada jam khusus kita untuk kita berdialog, untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan kita. Nah, cuma yang jadi masalahnya kadang-kadang gini, orang-orang Kristen sekarang tuh berpikir gini, kalau doa itu jadi pokoknya apapun aku, bukan berarti nggak boleh minta, nggak boleh itu ya sama Tuhan, kita bisa ungkapin apapun. Cuma kadang-kadang udah nggak tulus. Doa itu biar Tuhan dengar kemauannya, biar Tuhan dengar apa yang dia mau. Pokoknya kalau aku berdoa, pokoknya biar Tuhan kabulkan semua keinginanku. Padahal doa itu adalah dialog kita dengan Tuhan. Doa itu kita mengundang hadiratnya. Saat kita berdoa, kita menyembah. Kita mau menerima impartasi dari Tuhan. Saat kita berdoa menyembah Tuhan, kita ingin mengalami spiritnya. Nah, itu hal yang indah. Hingga kita mau ada di hadirat Tuhan. Jadi belajar ya Bapak Ibu, semuanya anak-anak muda, semua hadir. Kita harus memiliki jam doa secara pribadi. Saya tetap katakan minimal belajarlah dari kecil yang minimal 30 menit. Kalau nggak sanggup yang belum sanggup belum mulai, ya udah mulai dulu 15 menit. Setelah itu tahap paling enggak 30 menit menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Nah, lebih banyak, lebih bagus lagi gitu kan. Nah, bukan berarti juga kita ada di kamar terus berdoa terus, enggak. Memang tapi harus ada waktu khusus untuk kita menyelidiki firman, kita dengar firman, kita berdoa, kita mengundang hadirat Tuhan, dan setelah itu lewat kehidupan kita hari lepas hari, lewat segala peristiwa, kita belajar dalam hidup kita menghadirkan Tuhan, menghayati Tuhan. Nah, kalau kita menghayati Tuhan ada di dalam hidup kita, sebenarnya kalau kita menghayati Tuhan ada dalam hidup kita, sebenarnya dia kan berserta kita. Jadi apa yang perlu kita takuti, Bapak Ibu, anak-anak muda? Apa yang perlu kita takuti kalau Tuhan berserta kita? Kalau kita ada di hadiratnya, dia besar tinggal di dalam kita. Dia lebih besar dari masalah kita. Dia lebih besar dari penyakit kita. Dia lebih besar dari segala penderitaan kita. Nah, kalau Tuhan itu lebih besar, kan kita selalu ada di hadirat Tuhan, kita menghayati hadiratnya, dia besar dalam hidup kita. Jadi sebenarnya tidak perlu kita takutin apapun lagi, karena dia berserta dengan kita. Nah, firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-62 dikatakan ya, coba saya akan bacakan. Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3 dikatakan apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Jadi jelas, ini
Mazmur Daud katakan bahwa hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Jadi ketika engkau takut, kuncinya dekatlah dengan Tuhan. Ketika engkau takut, selalu ada di hadirat Tuhan. Menyembah Dia dan yakin percaya ketika kita ada di hadirat Tuhan, sebenarnya ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang tidak bisa diberikan oleh siapapun dan apapun. Dan disitulah ketika kita menghadirkan Tuhan, kita jadi nggak bisa takut. Jadi menghadapi apapun itu jadi kokoh. Karena kita percaya Dia yang besar itu ada bersama kita kok. Orang Bapa itu yang sang pemilik hidup itu ada bersama kita. Coba, kalau Bapa itu ada bersama kita, apa yang kita perlu takutkan? Apa yang perlu kita ragukan? Yang penting kita lakukan bagian kita ya. Kalau kita ada masalah, kita selesaikan dengan baik, tanggung jawab bagian kita. Ya bagian Tuhan yang kita nggak mampu ya bagian Tuhan. Misalnya kalau kita sakit, kita berobat, kita lakukan bagian kita. Ya selebihnya yang kita nggak bisa, serahkan bagian Tuhan kan. Nah kalau kita menghadapi penderitaan apapun, misal masalah dengan ini dan itu, kita selesaikan dengan semaksimal mungkin. Yang kita nggak bisa lakukan, bila kita serahkan sama Tuhan. Udah kan gitu hidup. Nah kita belajar bahwa dalam hidup ini memang kuncinya dekat dengan Tuhan, kita tenang. Nggak ada bisa siapapun yang beri kita ketenangan yang full. Ketenangan sejati itu memang dapatnya daripada Tuhan. Jadi ketika engkau mulai takut, menghadapi masa depan, menghadapi apapun tadi itu, percayalah, dekatlah dengan Tuhan, selalu ada di hadirat Tuhan, cari hadiratnya. Terus alami Dia terus secara pribadi, menghayati kehadirannya, dan ketika kita tahu Dia besar ada dalam hidup kita, percayalah, kita tidak akan mudah takut. Karena kita tahu kok yang besar itu ada dalam diri kita, Dia menyertai kita. Oke? Terus yang ketiga. Yang ketiga, nih, cara mengatasi ketakutan yang ketiga. Menaruh pengharapannya di langit baru, bumi yang baru. Di LB3. Yohanes 14 ayat yang ke-1 sampai ke-2 dikatakan, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-1 sampai ke-2 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi jelas di sini sebenarnya kita mau belajar bahwa ketika engkau mengalami ketakutan, kegentaran di dalam dunia ini, memang keadaan dunia ini nggak mungkin semakin baik ya dunia ini. Memang di Alkitab nggak pernah berjanji bahwa dunia ini memang kan semakin baik. Enggak, memang dunia ini kan rusak. Karena dunia ini memang bukan rumah kita, bukan tempat kita. Nah, tetapi ketika kita mulai takut, kita taruh pengharapan kita kepada kerajaannya. Kita yakin bahwa penderitaan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi ini sementara. Pasti ada ujungnya. Kalau taruh pun misalnya ya, paling kalau kita menghadapi apapun, umur kita berapa lama sih di bumi? 70-80 tahun. Nah, jadi bertahan aja dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita berusaha selesaikan, kita berusaha tanggung jawab, selebihnya serahkan sama Tuhan, kita taruh pengharapan kita di langit baru, bumi baru. Kita tahu bahwa, oh iya penderitaan yang kualami nggak sebanding nantinya dengan kemuliaan yang ku terima. Oh, nantinya apapun yang ku hadapi nanti saat ini, nanti nggak sebanding dengan nanti Tuhan berikan nanti tempatku di sana indah. Jadi ada kekuatan. Saya sendiri secara pribadi seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika saya mungkin menghadapi banyak hal yang terjadi dalam hidup ini, menghadapi penderitaan, menghadapi tantangan, menghadapi hal-hal yang kadang juga menggentarkan, membuat saya juga takut. Tapi saya mulai berpikir gini, pertama saya mulai belajar menguatkan diri saya dulu, aku nggak boleh takut. Terus aku percaya segala sesuatu yang terjadi itu pasti dalam kontrol Tuhan. Terus kedua aku mulai selalu di hadirat Tuhan. Aku percaya bahwa Tuhan itu besar, ada menyertaiku, apa yang harus aku takuti. Terus aku ketiga, aku suka pikirkan ya udah pokoknya apapun yang terjadi ya udah pasti ada ujungnya. Aku mau ke surga, aku mau bertahan dengan penderitaan, dengan tantangan apapun. Pokoknya ada janji Tuhan di sana, yaitu di mana Dia ada, aku mau ada. Jadi aku berusaha. Jadi itu yang timbul kekuatan lagi di dalam diri ini. Jadi ketika mulai ada perasaan mulai
takut, udah mulai berpikir, waduh nanti gimana? Nah kembali lagi dengan firman, kembali dengan ini lagi yang memberikan kekuatan. Oh Tuhan gak apa-apa, pokoknya ini kan sementara, apapun pokoknya intinya asal aku bersamamu Tuhan, nantinya aku mau ada di kerajaanmu. Jadi ada pengharapan lagi, jadi memberikan kita kekuatan. Itu yang saya alami, yang saya itu di dalam diri saya secara pribadi. Karena saya yakin percaya kita pernah mengalami titik terendah dalam hidup kita, ketakutan yang sangat pernah mungkin kita alami. Saya pun pernah mengalami di saat-saat di tahun 2014 yang ketika saya sakit saya mengalami ketakutan yang dahsyat, ketakutan yang menenggelamkan saya pada saat itu. Nah, ketika saya mulai bangkit, saya melakukan firman, jalani detik demi detik, menit demi menit, berjuang mengalahkan diri sendiri, mempercayai Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam kontrol Tuhan, mulai rela menjalaninya, terus berusaha terus ada di hadirat Tuhan karena percaya Tuhan itu besar menyertai, terus mulai memindahkan hati pada kerajaan surga, mikirin kerajaan yang udah nggak apa-apa, penderitaan ini nggak sebanding, umur pun nggak tahu kapan pun bisa meninggal. Jadi kayak gitu, jadi menjadi kekuatan dalam diri. Inilah yang menjadi kekuatan yang memacu kita untuk bersemangat, untuk kita tidak boleh takut menghadapi apapun yang terjadi di depan. Kita nggak pernah tahu, saudaraku, di depan menjadi seperti apa. Depan kita nggak ngerti. Tetapi percayalah, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dia tidak meninggalkan kita seorang diri. Dia nggak berjanji laut itu selalu biru. Dia nggak berjanji langit itu selalu biru, jalan itu selalu rata. Tetapi Tuhan itu berjanji, Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dan ingat, Bapak Ibu, anak muda yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita hidup dalam kesucian Tuhan, kita tidak perlu takut apapun. Kalau kita hidup dalam kesucian Tuhan, kita tidak perlu takut apapun. Dan ini ketika saya berdoa, saya dapat hikmat, Tuhan taruh di dalam pikiran saya, di dalam hati saya. Kalau engkau hidup dalam kesucianku, engkau tidak perlu takut apapun. Benar, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita hidup dalam kesucian Tuhan, kita mau takut apa sih dalam hidup ini? Di dunia ini, kita belajar ya. Saya pun belajar. Saya bukan Wonder Woman yang nggak pernah takut. Saya juga pernah takut. Saya pernah takut. Tetapi saya terus berjuang mengalahkan hingga nilai saya harusnya semakin hari itu semakin bagus. Nilainya dari misalnya hari Senin, Selasa semakin meningkat nilainya, maunya di hadapan Tuhan, maunya seperti itu. Berjuang terus sampai menutup mata. Hingga hidup ini sungguh berkenan dan membawa kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita mau belajar bahwa kalau kita hidup dalam kesucian Tuhan, tidak perlu takut apapun. Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Masalahnya Bapak, Ibu, anak muda, kita semua mau nggak disertai Tuhan? Sering kitanya nggak mau disertai, berjalan dengan kekuatan sendiri, maunya pakai sendiri, pokoknya andalin diri sendiri, kekuatan sendiri. Tapi pagi hari ini kita memutuskan, Tuhan, aku mau berjalan dengan Engkau dan aku mau Engkau menyertaiku, aku mau Engkau genggam tanganku sampai kepada tempat di rumah Engkau berada. Aku mau Tuhan. Kita putuskan seperti itu. Kita mau berjuang. Sama-sama kita mau berjuang. Karena satu hal sebenarnya di dalam dunia ini, ketakutan-ketakutan di dalam dunia ini sebenarnya hanyalah sebatas ada di dunia ini. Tetapi satu hal yang tadi saya bilang, satu hal yang paling kita takuti adalah ketika kita ditolak oleh Tuhan. Itu mengerikan sekali. Jadi kita berjuang sama-sama ya. Jadi kita mau lihat lagi ayat Alkitab, kita buka lagi di dalam yang Matius tadi, yang pasal yang ke-10 tadi ya, kita buka dulu. Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-28 sampai yang ke-31. Saya akan bacakan buat kita semua. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Wow. Nah, tahu tidak? Burung pipit itu dijual dengan harga 2 ekor itu seduit. Seduit itu adalah mata uang yang paling kecil pada waktu itu. Kalau 1 dinar, upah pekerja 1 hari. Kalau seduit ini dia 10 kali lebih rendah. Misalnya kalau upah kita 1 dinar misalnya 50.000 ditaruh ya, misalnya 50.000 upah pekerja 50.000. Kalau seduit ini dia cuma 5.000. Nah, misalnya burung itu dua burung pipit itu harganya 5.000, sangat rendah, sangat murah sekali. Nah, tetapi dikatakan di sini di ayat ini, di ayat 29, dikatakan namun seekor daripadanya
tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Burung pipit aja di luar kehendak Bapa, Tuhan nggak biarkan itu jatuh ke bumi. Pemeliharaan Tuhan begitu nyata. Apalagi kita adalah umat tebusannya, milik kepunyaannya. Makanya dikatakan di ayat 31, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Wow, kita lebih berharga dari banyak burung pipit. Kita berharga di mata Tuhan. Jadi janganlah takut. Karena kita adalah umat tebusannya, Tuhan pasti garap kita, dia pasti tuntun kita, dia pasti menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Jadi pada pagi hari ini, anak-anak muda, kalau engkau mulai gelisah mikir, siapa jodohku, aku udah umur segini, aku belum ada pasangan, jangan takut, lakukan bagianmu, terus berjalan bersama Tuhan, dan kau ibu-ibu, bapak-bapak mungkin udah mulai mencemaskan masa depan, ngelihat keadaan kayak gini, nanti bagaimana masa depan anak-anak, mau sekolah, keadaan semakin sukar, keadaan di hidup bukan semakin gampang. Tetapi ingat firman Tuhan katakan bahwa apa? Kita ini jangan takut, sebab kita itu lebih berharga dari banyak burung pipit. Burung pipit yang tadinya dikatakan harganya seduit aja, nggak dibiarkan Tuhan jatuh ke bumi di luar kehendak Tuhan. Apalagi kita adalah umat-umat utusannya yang berharga di mata Tuhan. Tuhan pasti memelihara kekasih-kekasihnya. Kalau kita hidup suci, Tuhan memelihara kehidupan kita hingga hidup kita ini dimanapun kita berada pun tetap membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, mari kita semua yang ada pada pagi hari ini, kita mau belajar bahwa kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita. Janganlah takut, janganlah gelisah, janganlah khawatir. Percayalah kepada Tuhan, percayalah, dia menyertai saya, menyertai Bapak Ibu, menyertai engkau anak-anak muda melewati hari-hari hidupmu. Kalau mungkin saat-saat ini terasa seperti kayak mencekam, keadaan kok seperti ini, biarlah undang terus damai sejahtera Tuhan melampaui segala akal itu ada dalam hidup kita. Sehingga keadaan apapun tidak menenggelamkan kita. Kita terus berjalan melangkah maju, kita terus ikut jejak Tuhan sampai selesai, kita terus berjuang hingga keadaan kondisi apapun tidak akan mencuri damai sejahtera kita. Karena firman Tuhan yang lain katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia memelihara hidupmu. Terus janganlah takut, sebab Iya Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Kalau kita kekasih-kekasih Tuhan, tetaplah percaya, Dia ada bersama kita besar kok, Dia menyertai kita kok, Dia menuntun kita sampai kepada kesudahan zaman. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian saja renungan kita pada pagi hari ini. Saya mau katakan tetap semangat, tetap kuat, tetap kokoh bersama dengan Tuhan. Jangan takut apapun kepada siapapun dan keadaan apapun yang bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah kepada Tuhan. Satu-satu hal yang kita takuti adalah ketika kita ditolak oleh Tuhan, itu adalah keadaan yang mengerikan. Jadi kita berjuang terus untuk kita ada di dalam kehendak Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup di dalam mempermuliakan nama Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada. Amin. Baik, kita akan berdoa, mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita satu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Ampuni kami, terkadang kami sering berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami mulai takut tentang masa depan, mulai takut dengan keadaan-keadaan kami, mulai gelisah, mulai tenggelam dengan keadaan itu, sehingga damai sejahtera kami terkadang terkuras dan tercuri di situ. Pagi ini kami datang di hadapan-Mu Bapa, dengan rendah hati, kiranya Engkau memaafkan kami. Biarlah kami hidup ini semakin mempercayai-Mu. Karena kami tahu ketika kami takut, kami sedang tidak menghormati-Mu yang besar di hidup kami. Ketika kami sedang takut, kami sedang meragukan Engkau. Ketika kami takut, kami sedang mengecilkan Engkau dan menghina Engkau di dalam hidup kami. Kami mau belajar pagi hari ini. Kami tahu itu tidak mudah. Untuk mengucapkannya itu begitu gampang sekali. Tetapi untuk mengenakan dalam kehidupan kami, tidak semudah yang kami ucapkan. Tetapi kami tahu, bukan berarti tidak bisa. Kami bisa melakukannya bersama dengan-Mu. Roh Kudus, tolong bantu kami.
Roh Kudus, tolong tuntun kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang mempercayai-Mu. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kontrol-Mu. Dan kami mau belajar selalu menghayati hadirat-Mu. Selalu ada di hadirat-Mu. Sehingga kami percaya Engkau ada menyertai kami. Dan kami senantiasa memindahkan hati kami pada kerajaan-Mu. Menaruh pengharapan kami pada kerajaan-Mu. Hingga itulah menjadi letak kekuatan kami, dasar kami. Sehingga kami tidak harus takut menghadapi apapun. Karena Engkau besar, ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Engkau tolong Tuhan di dalam keterbatasan hamba. Biarlah Roh-Mu terus berbicara. Roh-Mu terus mengingatkan kepada jemaat-Mu, kepada kami semua yang ada. Hingga di dalamnya kekuatan firman itu menjadi rema kuat dalam hidup kami. Untuk kami melangkah di tengah dunia yang jahat ini. Sehingga keadaan apapun tidak menenggelamkan kami dan membuat kami takut dan terhimpit. Tapi kami mau menjadi kuat di dalam Engkau, menjadi pemenang-pemenang sampai pada garis finish-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat berkat kebenaran-Mu pada saat ini. Mampukan hamba juga mengenakan secara pribadi dan mampukan seluruh jemaat-Mu untuk mengenakannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, Bapak Ibu sekalian ya. Puji nama Tuhan buat berkat kebenaran firman Allah yang telah disampaikan oleh Ibu Iing. Terima kasih Bu Iing buat pelayanan yang ada. Benar, kita diingatkan bahwa kita jangan takut. Keadaan yang ada di dalam kehidupan ini, sekeliling yang kita alami, bukan membuat kita menjadi teledor. Kita tetap lakukan bagian kita untuk berhati-hati dan waspada. Tetapi kita jangan menjadi pribadi-pribadi yang mengalami ketakutan. Karena ketakutan yang sesungguhnya di dalam kehidupan saya dan saudara, apabila hidupku dan hidupmu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang harus kita takutkan, itulah yang harus menjadi kegentaran dalam kehidupan kita. Dan harus kita berjuang, sehingga apa? Kita nantinya menjadi kekasih-kekasih Tuhan yang menempati bumi tempat yang aman, yang kekal, yang sukacita, yang damai sejahtera, yaitu langit baru dan bumi baru. Haleluya, terima kasih. Puji nama Tuhan ya Bapak Ibu semuanya. Mari kita tetap semangat. Situasi kondisi apapun yang ada di sekeliling kita akan terus membuat kita bersukacita di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu semua yang ada, baik jemaat-jemaat, baik teman-teman, sahabat, hamba-hamba Tuhan yang saat ini mengalami isoman, yang mengalami penyakit atau keadaan yang lemah sekalipun, jangan pernah putus asa. Percayalah bahwa di dalam Tuhan engkau mampu melewati segala keadaan. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan sama-sama untuk menutup ibadah kita di dalam doa. Tetapi sebelumnya saya rindu kita menyanyikan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, dan saya akan tutup di dalam doa. Haleluya, terima kasih.
ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Itu sebabnya kami senantiasa memuji-muji Engkau, mengagungkan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Bapakku yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami sebagai jemaat-jemaat-Mu yang menerima firman-Mu. Biarlah di dalam kehidupan kami di tengah situasi kondisi keadaan yang saat-saat ini, mungkin banyak orang mengalami ketakutan. Mungkin di dalam pikiran kami pun merasa ketakutan. Tetapi kebenaran firman Allah datang pada pagi ini mengingatkan kami bahwa ketakutan yang sesungguhnya apabila kami tidak ada di dalam hadirat-Mu, ketakutan yang sesungguhnya apabila kami hidup tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa, itulah menjadi ketakutan kami. Bapa, kami mau terus berjuang untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Dunia yang kami tempati ini mungkin tidak memberikan kami rasa nyaman. Dunia yang kami tempati mungkin tidak memberikan kami sukacita yang luar biasa. Karena kami tahu bahwa tempat kami yang sesungguhnya bukan di dunia ini, melainkan bersama dengan Engkau di kekekalan nanti Bapa. Itu sebabnya Tuhan, siapapun kami yang menerima firman-Mu pada saat pagi ini, baik hamba-Mu, baik seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada, ajar kami terus untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Ajar kami terus untuk tetap kuat berjuang dan tidak lemah dengan keadaan yang ada Bapa. Dan pada saat pagi ini juga hamba tetap berdoa bagi seluruh jemaat-jemaat-Mu. Mungkin yang saat ini mengikuti ibadah dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang tidak berdaya, atau mungkin yang menjalani isoman Bapa. Baik tetangga-tetangga kami, keluarga-keluarga kami, jemaat-jemaat yang ada, orang-orang sahabat-sahabat kami yang sementara menjalani isolasi mandiri, berkati mereka semua Bapa. Mampukan mereka Tuhan di dalam menjalani keadaan yang ada. Karena kami percaya di balik keadaan-keadaan yang kami alami, yang umat-umat-Mu alami, ada kehendak Tuhan di dalamnya. Mereka mengalami Engkau di dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan tidak lupa hamba berdoa buat pemerintah kami, keadaan bangsa kami saat ini, di mana Tuhan di seluruh dunia, bahkan secara khusus bangsa kami Indonesia, mengalami masa-masa yang sulit karena pandemi ini Bapa. Tetapi sebagai orang yang percaya kepadamu, kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-umat-Mu. Itu sebabnya berkati pemerintah kami di dalam mengatasi keadaan yang ada. Mampukan pemerintah kami Bapa, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka putuskan, semuanya untuk kepentingan warga yang ada, kepentingan masyarakat Indonesia yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke, biarlah terjadi pemulihan-Mu, terjadi lawatan-Mu, karena bangsa ini adalah milik-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saatnya Tuhan, kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami percaya setiap jemaat-jemaat-Mu yang telah mengikuti ibadah, mulai dari anak-anak kecil, pemuda remaja, orang dewasa dan para lansia, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan saatnya kami akan menerima berkat-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu, bukalah hati-Mu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu, menjagamu, memeliharamu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih.
Yesus memberkati kita semua yang ada. Demikianlah ibadah kita pada pagi ini Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan dan terus jaga kesehatan. Shalom.